Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang ingin jalan-jalan ke Kanada, saya sudah menyiapkan 2 video mengenai cara pembuatan visa dan dokumen-dokumen apa yang Anda butuhkan untuk mendapatkan visitor visa ke Kanada. Sekarang kita akan bicara tentang travel and tourism in Canada ya. Kita lihat ya. Nih, lihat indahnya kayak gini. Ini adalah mapnya. Ini totalnya 450.000 km persegi. Jadi di setiap park Kanada itu punya events. Ini kita lihat ya, eventsnya apa aja misalnya di sini di Quebec. Learn to winter and cross country ski. Jadi bisa belajar ski. Kemudian ini ada juga Lachine Canal National Historic Site di Montreal. Ada ini di Saint-Jean-de-Pied. Ini La Mauricie National Park, Saint-Jean-de-Pied juga. Ya, kalau di Ontario ini Drawn to Nature ada wildlife sketching workshop buat yang suka menggambar diajari. Kalau orang bawa stroller buat anak baby, ya mereka bisa explore nature ya. Ini kalau melihat keindahan malam, Alberta menawarkan di Banff. Oh, ini Banff itu keren sekali ya, bagus sekali ya. Ini belajar tentang wildlife. Camping and overnight accommodation, ini yang asik buat yang suka camping. Nah, ada plan, learn, and reserve ya. Camping 101, yang belum pernah camping diajari. Ada washroomnya dengan shower, itu menemukannya di mana. Karena camping itu kita akan bisa bawa tenda sendiri atau sewa di sana. Ada tempatnya, showernya di mana, ada kitchen sheltersnya, electricalnya di mana, semuanya diajari. Kemudian kalau mau tent pad itu bisa sewa. Kalau comfort camping ini biasanya orang yang tidak mau susah, biasanya bisa pinjam ruangan seperti ini. Ini ada hut juga, ada tent, cabin and tent ya. Jadi otentik ini kita klik ya. Itu bentuknya seperti ini. Ya, ini things to keep in mind. Jadi kalau mau makan, kalau ditaruh di luar ada binatang-binatang makan rusak, kotor akhirnya. Hati-hati dengan api dan sebagainya. Ini dijelaskan semua. Ini bentuknya. Ada yurt, ya seperti ini. Ada cabin, ada equip camping, itu dikasih tahu. Yurt itu apa sih? Coba kita lihat ya. Seperti ini modelnya. Ya, misalnya ya kita coba ya. Tanggal 1 Juli ini biasanya penuh. Oke, sampai tanggal 2 Juli, oke. Ini kita pinjem ataukah misalnya, keren sekali ini kalau kita bawa sendiri ya. Kalau small tent, oke. Sekarang kita search. Nah, di sini dari seluruh Kanada ada 3 tempat kan, Eastern, Central, and Western. Kalau hijau itu available, berarti sekarang waktunya kita cari gitu. Misalnya kita cari di sini ya. Tadi kan ada Chambly Canal tadi ya kan, dekatnya Montreal ya. Ini yang Lachine Canal di sini. Nah, yang hijau ini available. Kalau hitam itu not operating. Kalau orange itu restriction, jadi kita cari yang ini, La Mauricie. Coba kita coba ya. Jadi kita coba ini, Instagongs. Oke. Di sini ada authentic yang tadi itu, yang lucu tadi ternyata restrict ya. Kemudian ini, ternyata ini sama ini kosong. Nah, mau cari yang ada tempat mandinya, ini ada showernya, ada toiletnya. Jadi ini bagus ya tempatnya, ada electricity-nya juga. Jadi cara nyari yang gitu. Kalau ini untuk tenda, tapi tidak jauh dengan tempat toilet juga, ada playground-nya, jadi bagus. Kalau ini dekatnya ini, mungkin air mungkin ya. Coba kita coba ini ya. Ada banyak tempat ya. Sekarang ini ada playground di sini. Kalau Anda punya anak kecil, pilih sini B24. Karena dekat tempatnya ini tempatnya shower dan toilet ya. Ini ada fotonya. Jadi kita disewakan tempat sebesar ini sama ada tempat duduknya. Kita bikin tenda di sini. Ya, ini luasnya kayak gini, ada fotonya. Nah, di setiap tempat itu nanti ada tulisannya, site-nya ada tulis B24. Kita parking di depan sini, ada tendanya sini. Asik sekali. Jadi boleh pakai small tent, medium tent, large tent, pakai trailer bisa. Limitnya untuk 6 orang. Tapi unservice ya, jadi kita harus mandiri ya, kita nggak dilayani ya, nggak seperti di hotel ya. Sekarang misalnya kalau saya mau reserve, ya klik di sini, berapa kita nggak tahu harganya, tanggal 1 Juli sampai 2 Juli. Nah di sini ya, ada reservation message-nya ya, kemudian kita klik all reservation details are correct ya. Jadi quiet hours jam 11 malam sampai jam 7 pagi, nggak boleh rame, nggak boleh ada radio. Jadi nggak boleh pakai suara yang keras. Ini karena mengganggu alam ya. Ini binatang liar ini ya.
Kemudian kalau kita ini I consent dulu, confirm. Nah, nanti ini harganya. Oh, ternyata cuma $42. Termasuk reservation fee-nya $11.50. Campnya sendiri cuma $30. Ini termasuk nggak mahal ini. Ini kalau tenda. Sekarang kalau kita kembali ke sini, anggap aja pakai yang accommodation ya. Laumorisi. Kita coba ya. Itu selalu orang Kanada tuh suka kalam gini kalau liburan musim panas gitu. Ini ada available nih. Kita klik detailnya ya. Lucu gini ya tempatnya ya. Oke. Untuk 6 orang. Ini disebut semua. Restriction nggak boleh masak di dalam unit, nggak boleh ngerokok, nggak boleh ada hewan ya. Mungkin karena bisa berbahaya. Ini kan separuh tenda ya, otentik tadi ya. Ini dikasih tahu kalau mau cari air, distance-nya berapa? Cuma 100 meter. Kalau mau cooking, ada tempat kitchen shelter-nya cuma 100 meter, jadi nggak terlalu jauh. Kemudian ini dilihat lagi, ini yang nomor O96. Jadi kita bisa pilih ini O95, O96 ya. Kalau Anda bawa anak kecil itu di bawah 17 tahun itu gratis. Biasanya kalau daily adult itu $9. Ini kalau sekali masuk ya. Kalau Anda mau sekali masuk, kalau family lebih murah. Saya sih nggak peduli kalau setahun ya. Kenapa? Karena memang mungkin terasnya mahal ya. Misalnya 8725 itu satu grup ya. Mereka bisa melindungi alam dan hewan. Jadi kan seperti amal jariah. Ini kalau otentik ternyata harganya 133,25. Oke, ini overflow. Ini model-model campingnya ya. Backcountry yang saya tadi contoh itu $13.50. Kalau mau rental snowshoe one pair itu $23. Detailnya di sini. Apa yang free di sini? Bisa masuk ke all national parks, ke semua national park, national historic sites, national marine conservation areas. Ini yang udah free buat anak 17 ya. Masuknya aja gratis tapi lainnya tetap bayar. Jadi kalau pengen tahu yang national historic site misalnya kita lihat national marine conservation areas itu. Nah, ini ada di beberapa tempat aja, misalnya Saguenay, Saint Lawrence. Kalau dilihat itu sebetulnya Quebec itu di daerah ini, di sini. Nah, ini tempatnya Saguenay itu di sini. Jadi agak jauh, berapa jam ya? Mungkin 8 jam gitu ya nyetir mobil. Saya belum ke sana. Jadi ini, sebelum ke sana harus tahu di Park Canada itu tanya orang-orang ini. Saya mau ke sini itu aman tidak gitu. Ada binatang apa aja gitu. Biasanya mereka akan kasih tahu jangan lewat sini. Ya, kalau kita lewat ya salah kita sendiri karena diserang sama beruang gitu kan. Ada tempat-tempat tertentu. Kemudian nggak boleh kasih makan wildlife, itu ilegal. Menurut peraturan itu anjing harus kasih leash ya. Kemudian harus bersih campingnya, tempatnya kita duduk makan-makan, walaupun nggak camping harus bersih. Jadi mulai pagi atau pulangnya sebelum supper, sebelum makan malam. Jadi waktu siang artinya. Jadi kalau ada binatang kayak gini, pelan-pelan ini bahaya nih. Sebab kalau ini bisa nyerang ini, jangan salahkan binatangnya. Biarkan kalau ada binatang, foto dari jauh bisa, tapi jangan diganggu. Stay alert and be aware of your surroundings. Ini saya sering sama anak-anak kayak gini. Itu bagus sekali. Kita kadang diam aja, kita jalan diam aja, nanti kelihatan ada deer, ada kijang ya, ada rusa, ada burung kalkun, ada burung kecil-kecil yang lucu-lucu ya, binatang-binatang keluar sendiri. Kita perlu bawa bear spray, harus tahu cara pakainya sebelum kita hiking ke tempat-tempat yang ada bearnya. Saya pikir cuma bear saja, ternyata untuk hewan-hewan yang besar gitu. Isinya tuh capsaicin. Oke, di chili pepper jadi kepedesan. Jadi matanya panas dan kulitnya mereka tidak bisa nafas, akhirnya mereka menjauh, tapi nggak lethal, nggak bahaya ya. Jadi harus jalan yang sudah disediakan. Kalau ada tulisan yang closure jangan dimasuki. Ini tidak boleh ada drones. Kalau kena bayar ketahuan itu dikena denda 25.000. Karena banyak sekali yang dibahas, saya sarankan Anda cari aja ke Google Parks Canada. Kalau Anda memang rencana ke Kanada, saya sarankan jangan lewatkan ke Park Canada atau ke park setiap provinsi itu ada sendiri. Mereka punya park beda-beda, seperti di Quebec namanya Sepak, saya juga anggota. Kemudian di setiap kota juga ada, saya jadi anggotanya Park Montreal. Jadi manfaatkan ngomong di Kanada, karena negara ini sangat-sangat cantik, apalagi kalau summer. Jadi cuacanya nggak dingin. Anda sudah terbiasa panas di Indonesia, kalau ke sini sekalian aja jalan-jalan. Itu saran saya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.